Demi mendapatkan BBM jenis solar, para sopir harus mengantre sejak malam hari di depan lokasi SPBU. Kondisi ini terjadi di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Antrean kendaraan di tempat pengisian bahan bakar minyak mengular hingga ke jalan raya dan berdampak pada kemacetan. Pasokan solar yang tiba di SPBU bahkan langsung habis dalam waktu 3 jam. Truk yang tidak kebagian solar terpaksa menunggu di areal SPBU sampai pasokan solar datang lagi. Antrean panjang kendaraan mengisi BBM jenis solar juga terjadi di sejumlah SPBU di daerah Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sopir truk dan angkutan harus menunggu berjam-jam untuk dapat mengisi solar. Antrian truk mengular ke badan jalan hingga 1 km dan mengakibatkan kemacetan. Kondisi kelangkaan solar di Labuhan Batu ini sudah berlangsung sepekan terakhir. Hal serupa juga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Sopir angkutan umum dan angkutan berat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Sejumlah SPBU di sepanjang jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kehabisan stok solar. Kondisi ini sudah terjadi 3 pekan terakhir. Beberapa kendaraan terpaksa menginap di area SPBU menunggu pasokan solar datang. Sementara sebagian SPBU lainnya terlihat sepi. SPBU itu sudah beberapa hari tak dapat pasokan BBM jenis solar maupun Pertalite. Tim TV One mengabarkan. Sektor migas memegang peranan krusial bagi ketahanan energi nasional. Penurunan kinerja produksi yang merosot jauh dari jumlah kebutuhan telah menghadapkan Indonesia kepada ancaman nyata krisis energi. Selengkapnya kami ulas pagi ini dalam segmen khusus Energi Corner, Krisis Energi Bayangin Negeri. Berikut ini. Indonesia selalu disebut sebagai negara yang kaya karena sumber daya alamnya, namun ternyata tidak dari sisi cadangan minyak dan gasnya. Berkaca dari pertumbuhan konsumsi energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan migas Indonesia saat ini hanya 2,5 miliar barrel. Nah, jumlah ini jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan 2,5 miliar barrel diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun. Nah, Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar dari produksi. Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barrel per hari, sementara produksinya hanya 781 ribu barrel per hari. Selain itu, di samping itu, batu bara justru diekspor habis-habisan. Nah, pada 2021 ini diperkirakan akan ada ancaman defisit energi. Bahkan pada tahun 2040, defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau 3% terhadap PDB nasional. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah juga sudah melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti EBT. Nah, seperti apa progresnya kita akan lihat di slide berikutnya. Faktanya untuk bauran energi dikatakan ini masih belum maksimal. Meski porsi migasnya ini sudah mulai mengecil, tetapi sebenarnya dari sisi volume ini masih naik. Pada 2016 ini kebutuhannya berada di 26,58 juta ton oil equivalent. Nah, sementara proyeksi untuk tahun 2025 ini meningkat di 103 juta ton. Kemudian di tahun 2050 kita lihat ini justru meningkat lebih drastis di 206 juta ton. Nah, oleh karena itu upaya diversifikasi energi harus terus digenjot agar kebutuhan energi masa depan ini juga bisa terpenuhi. Melalui target bauran energi tahun 2050, pemerintah merencanakan komposisi energi bisa lebih berimbang dengan mengurangi energi fosil dan beralih ke peningkatan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, hingga saat ini dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7%. Kemudian batu bara ini 37,15%, lalu ada EBT yang hanya 9,15%. Sementara dalam 25 tahun ke depan kita lihat memang ini landscape energi akan berubah. Sementara EBT ini lebih besar di 31%, kemudian ada maksud kami 44% untuk migas, 25% untuk
batu bara. Kemudian transisi menuju landscape energi baru ini memerlukan kerja keras dari seluruh pihak. Di saat ketergantungan masyarakat kepada sektor migas ini sangatlah besar, tantangan bagi sektor migas pun juga terjadi di tengah maraknya kampanye energi hijau dan juga energi alternatif lainnya. Kita akan lihat seperti apa. Selain kemerosotan produksi, tantangan tersulit adalah eksplorasi migas tidaklah mudah. Dalam 10 tahun terakhir, temuan cadangan sangatlah kecil, hanya di bawah 200 juta barrel. Padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah skala miliaran barrel untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2050. Nah, sementara itu, eksplorasi jangka panjang juga membutuhkan modal yang besar dan beresiko tinggi. Monetisasi tidak serta-merta bisa langsung dilakukan karena bisa memakan waktu hingga 10 sampai 15 tahun. Yang artinya di sini adalah investasi sangatlah penting. Namun, minat investasi pun juga sudah berkurang akibat inkonsistensi regulasi yang ada di sektor migas. Sebelumnya memang pada 10 tahun mendatang Presiden Jokowi juga sudah memasang target lifting minyak 1 juta barrel per hari. Seperti apa realisasinya kita juga akan lihat di slide berikutnya. Nah, berdasarkan data dari SKK Migas, hingga semester pertama tahun 2020, lifting minyak nasional ini telah mencapai sekitar 90% dari target APBN tahun 2020, yaitu sebanyak 713,3 ribu barrel per hari. Sementara untuk gasnya di sini kita lihat ada 5.605 juta standar kaki kubik per hari. Namun jika kita lihat untuk target lifting minyak pada tahun 2021 atau tahun depan ini justru turun, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi lifting dalam 4 tahun terakhir. Nah, untuk tahun 2021 lifting minyak ini ditargetkan hanya mencapai kurang lebih 690 hingga 710 ribu barrel per hari. Sementara untuk gas jumlahnya ini di kisaran 900 ribu, maksud kami 990 ribu hingga 1,01 juta barrel oil equivalent per harinya. Nah, melihat target yang justru turun, bagaimana mimpi lifting minyak 1 juta barrel per hari? Nah, pemerintah menargetkan ini bisa menarik investasi di sektor migas sebesar 70 miliar dolar atau investasi ini mencapai 7 kali lipat dari target tahun ini, yaitu hanya 11,6 miliar dolar. Tentu untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barrel per hari diperlukan upaya yang super extraordinary. Dari target investasi yang jumbo, program pengeboran yang masif, kemudian peningkatan volume cadangan, percepatan produksi proyek baru hingga memaksimalkan nilai keekonomian seperti efisiensi biaya dan juga meminimalkan bagi hasil untuk pemerintah, ini semuanya harus dilakukan. Nah, di samping itu juga ada langkah-langkah baru pemerintah untuk menarik investasi. Di antaranya juga ada pemberian insentif baik dari saat pertama minyak diproduksi atau first tranche petroleum, kemudian juga ada perpajakan dan juga ada desain insentif lainnya khusus untuk investasi. Nah, apabila target investasi dan lifting 1 juta barrel per hari ini tercapai, maka pendapatan dari sektor ini juga akan meningkat. Bahkan target pendapatannya ini ditaksir bisa mencapai 121 miliar dolar. Dengan demikian, angka target ini juga telah bertambah 6 kali lipat dari target tahun ini, yaitu hanya sebesar 19,9 miliar dolar. Nah, kesimpulannya keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pastinya harus didukung dengan kecukupan energi yang memadai. Fokus dalam eksplorasi jangka panjang, pengelolaan lapangan yang existing dan juga aset yang belum tergarap bisa menjadi solusi terdepan untuk mempertahankan masa depan energi nasional. Pertanyaannya, akankah krisis energi Indonesia bisa terhindarkan? Kita nantikan bersama. Suhu bumi diperkirakan melampaui ambang batas kritis 1,5 derajat Celcius dalam 5 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO melalui rilis terbaru pada Rabu 17 Mei 2023. Meningkatnya suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius ini dipicu tingginya emisi gas rumah kaca.
terdapat 66% kemungkinan rata-rata suhu global dalam 1 tahun antara 2023 hingga 2027 akan meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ada pula 98% kemungkinan bahwa 1 tahun dari 5 tahun ke depan akan menjadi tahun terpanas. Sekretaris Jenderal WMO Peter Telles menyampaikan, laporan dari lembaganya ini tak berarti bumi akan mengalami kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius secara permanen. Telles turut mengimbau bahwa fenomena El Nino dalam beberapa bulan mendatang akan memperparah tingginya suhu bumi. Global Annual to Decadal Climate Update yang dihasilkan Meteorological Office Inggris menyebut 32% kemungkinan rata-rata 5 tahun akan melebihi ambang batas 1,5 derajat Celcius. Tak hanya peningkatan suhu global, gas rumah kaca yang dihasilkan manusia membuat laut semakin panas dan asam. Melonjaknya gas rumah kaca yang semakin memerangkap panas memperparah pencairan es kutub, pencairan gletser, kenaikan permukaan laut, dan cuaca yang lebih ekstrim. Menurut Paris Agreement atau Kesepakatan Paris, sejumlah negara sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca global. Hal ini untuk meminimalisir suhu global pada abad ini maksimal hingga 2 derajat Celcius. Untuk menghindari dampak yang merugikan dan kerusakan, semua negara diharapkan membatasi peningkatan suhu yang tak lebih dari 1,5 derajat Celcius.